Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kita boleh berada di rumah Tuhan kembali pada pagi ini. Dan saya menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara streaming. Shalom, selamat pagi semua. Saya mengundang bagi Bapak Ibu yang ada di rumah ibadah ini untuk kita bersama-sama berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta alam semesta. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera limpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita beribadah dalam ibadah raya pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada lapar. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lakukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik.
Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Immanuel Widi Laksana, sahabat kita, teman kita, dan biarlah apa yang disampaikan beliau pada pagi ini akan menjadi pesan khusus bagi kita semua. Memberkati kita semua. Saya persilahkan Felis dan Selin untuk mengambil alih. Memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dan teman-teman semuanya. Shalom. Mungkin ada beberapa dari kita saat ini merasa kelelahan secara fisik maupun secara rohani. Masalah begitu banyak menimpa kita, membuat kita pusing, lelah, sedih, bahkan putus asa. Seringkali ataupun terkadang kita tahu bahwa Tuhan ada di sisi kita, tetapi kita tidak sadar dan kita tidak mengerti bahwa Tuhan tahu dan Tuhan mengerti akan hidup kita. Maka dari itu pagi ini, mari kita letakkan beban berat kita semua kepada Tuhan. Amen. Mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan-Nya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, ada lagi waktu, terlambat sudah. Waktu
satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Untuk segala berkat dan anugerah-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, meletakkan semua beban berat kami. Kami mau serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya, Tuhan, Kau akan selalu berada di sisi kami. Amin. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati, Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini. Biar ibadah kami ini menjadi ibadah yang suci, yang kudus, dan terlebih berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Mari kita semua bagi Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita punya sahabat yaitu Yesus. Ia telah berfirman bahwa Ia akan beserta kita, yang artinya Ia akan selalu ada dan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Yesus
Silakan jemaat untuk dapat duduk kembali. Firman Allah berkata bahwa Dia akan bersama kita, dan apa yang telah Tuhan katakan itu adalah ya dan amin. Maka dari itu, mari kita saudara kita percaya bahwa apa yang telah Yesus ucapkan di dalam hidup kita, biarlah itu menjadi pelita bagi setiap hidup kita. Amin.
semuanya Tuhan hanya untuk Tuhan kemuliaan-Mu. Tuhan, ajari kami untuk tunduk, ajari kami untuk menerima apa yang Tuhan mau melalui firman. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan kami pengertian-pengertian melalui puji-pujian yang kami naikkan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk sediakan hati kami di hadapan-Mu. Untuk kami rindu Tuhan mendengar isi hati-Mu, mendengar kehendak dan rancangan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bagi keluarga kami, bagi dimanapun kami berada. Tuhan berkati mereka yang saat ini di rumah atau dimanapun. Dan berkati Tuhan setiap kami yang hari ini Tuhan berada di tempat ini. Tuhan, hanya kasih Tuhan saja yang memberikan kami anugerah-Mu. Dan Bapa di surga, jika sebentar kami rindu untuk dengar firman, Tuhan pimpinlah hamba-Mu sebagai alat. Hanya tangan Tuhan sendiri yang menguduskan dari hati, pikiran, dan lidah hamba-Mu ini. Dan segala perkataan yang dari Tuhan Allah bagi umat-Mu di tempat ini, hamba-Mu sampaikan. Berkati umat-Mu, Tuhan sucikan ya Bapa dari pendengaran mereka, sucikan dari pemikiran mereka dan hati mereka, sehingga firman, sehingga benih yang tertabur ini Tuhan sampai dan tertanam bertumbuh lipat kali ganda dalam hidup mereka. Kami usir kuasa setan dalam bentuk apapun, kami menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami minta saat ini Tuhan, dengan segala hormat, dengan segala kemuliaan, Kau hadir, menaungi dan mengajar kami. Inilah waktu-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan bersama, amin. Shalom saudaraku. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Tuhan dahsyat dan ajaib. Luar biasa dahsyat dan ajaib ya. Inilah perkataan-perkataan iman yang harus kita sampaikan gitu ya, untuk membangun hati kita, membangun iman kita. Ya mungkin kalau saudara di depan ini siapa, makhluk dari mana ini gitu ya. Perkenalkan, nama saya Widi Laksana ya. Kalau nama baptis ya Immanuel Widi Laksana. Ya puji Tuhan, di sini ada keluarga saya saudaraku ya. Ada bapak ibu saya, Pak Kris dan Bu Kris ya. Ini ada adik saya. Dulu kemarin pada langsing dikit ya. Iya. Oh, sekarang jadi langsung ya. Mas Eli berarti berhasil. Dan ada Santika ya. Dan ponaan-ponaan ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya saya sangat senang sekali Bapak Ibu. Ya kiranya dapat menjadi keluarga ya. Terimalah saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara. Ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Yeri ya yang memberikan kesempatan. Sudah lama ya Pak ya, cari-cari jadwalnya sulit gitu ya. Dan puji Tuhan hari ini bisa sampai di tempat ini. Ya saudaraku, saya melayani di Gereja Salmasi Kalibanteng ya, dekat Gereja Salmasi Kalibanteng di sana. Dan dengan Pak Yeri, wah, sudah sangat dekat ya Pak Yeri, teman setinan ya. Ya sahabat gitu ya saudara. Sering kadang diskusi dan sebagainya ya. Beliau bukan orang jauh tetapi orang dekat ya dengan saya. Nah saya hari ini dengan istri dan anak saya, ini ada ya, istri saya Ibu Osilawati Herdiana ya, dan ini anak saya Joy Aletea Elohim, masih kelas 6 SD, tapi sudah bongsor. Ini akibat pandemi sudah ya, makan terlalu banyak di rumah. Ya saudaraku, hari ini saya mendapatkan satu tugas untuk menyampaikan satu tema yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yaitu firman-Mu ya dan amin. Mu-nya di sini besar atau kecil? Besar. Ya. Firman-Mu ya dan amin. Ini ketika kita bicara tentang firman-Mu, bicara tentang Mu-nya ini, yaitu Tuhan, berarti kita harus dengar baik-baik. Seperti ketika kita sama orang tua kita atau saudara menjadi orang tua, ya, ketika kita berbicara sama anak kita, ya, misal saya sama anak saya, Joy, ketika dia iya Pak, sambil dia mainan, saya akan tegur dia, Joy, lihat mata Bapak, kamu lagi bicara sama siapa? Oh iya Pak, maaf. Kenapa? Harus ada penghormatan
Harus ada penghargaan karena dia bicara dengan papanya. Nah, kalau Tuhan bicara sama kita, berarti harus dengan cara bagaimana? Harus kita dengan sungguh-sungguh, harus kita dengan hormat. Makanya ketika kita dengar firman Tuhan, kita harus dengan gentar. Jangan lihat, nah ini firman siapa ya? Enggak, tapi Tuhan mau ngomong apa sama dirimu. Nah saudaraku, nah hari ini kita akan belajar ini saudara. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 33. Mazmur pasal 33 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Mazmur pasal 33 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Sudah ketemu semua, amin? Amin. Ya, Mazmur 33 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya akan membacakan bagi saudara ayat ini. Saudara bisa merenungkan secara pribadi ayat ini, ya. Ayat yang pertama mengatakan demikian. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakan dengan kesetiaan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Saudaraku, ketika kita mempelajari, ketika kita merenungkan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, di pikiran kita apa? Doaku semuanya pasti terjawab. Ya kan? Apa yang kuharapkan sama Tuhan apa? Terjawab semuanya doa. Wah, ya benar. Ya. Tuhan adalah Tuhan kita yang dahsyat. Kalau Tuhan sudah ngomong ya, iya terjadi. Kalau Tuhan sudah ngomong tunggu, ya pasti yang terjadi apa? Kita harus menanti. Kalau Tuhan sudah bilang tidak, mau orang bangun bagaimanapun, tidak bakal terjadi. Nah, itulah kekuatan firman Tuhan. Ketika kita mengerti firman-Mu ya dan amin, ada 3 hal yang harus kita tahu. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang keempat dari apa yang kita baca. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kesetiaan bicara tentang apa? Konsistensi. Firman-Nya ya dan amin membuktikan yang pertama, bahwa firman-Nya itu konsisten. Kalau Tuhan sudah bilang ya, ya pasti ya, itu yang terjadi. Ya. Ada seorang namanya George Muller, ada seorang pendeta, dia punya panti asuhan. Mungkin saudara pernah membaca buku. Ya. Dia punya anak-anak yang banyak. Dia bukan pendeta yang besar, tidak, maksudnya kaya. Tidak. Ketika sekali waktu di panti asuhannya ini betul-betul tidak ada, dan anak-anak panti harus makan pagi-pagi. Dia ngomong sama penolongnya atau temannya, rekan sekerjanya, siapkan piring-piring di meja.
Nah, Pak, kita tidak ada roti. Kenapa harus siapkan piring-piring? Sudah, siapkan piring-piring. Dan itu terjadi sudah di tengah malam. Dia ngomong, siapkan saja, manut sama saya. Dan betul. Temannya mempersiapkan piring-piring sana kemari. Ya, terus berdoa. Sudah, anak-anak disuruh bangun untuk di meja untuk kita makan bersama. Tidak ada roti, Pak. Ya. Ketika mereka sudah duduk semua, tiba-tiba dek. Ya. Dibukakan pintu dan Tuhan kirim roti melalui seseorang. Nah, ternyata selidik demi selidik, ya, orang ini punya pabrik roti. Ketika ada pesanan roti, tiba-tiba dibatalkan, dan itu banyak roti. Dan pembatalan pesanan ini banyak sekali. Dan bagaimana sudah dibuat? Kita kirim ke panti asuhan, dan benar, ketika panti asuhan ini tidak ada makanan. Dan kejadian itu tidak satu kali sudah. Yang kedua, terjadi ketika tidak ada susu. Ya. Pak, persediaan kita sudah habis di lain waktunya. Terus setelah itu, sudah, percaya saja, siapkan gelas-gelas untuk anak-anak tetap minum susu. Saudara, apa yang terjadi? Siang-siang, ya, ada orang ketuk pintu, tak. Ya, Pak, bolehkah kami mau mempersembahkan sesuatu, yaitu susu? Di depannya sudah ada truk tangki. Ternyata apa yang terjadi? Yang mau kirim susu, yang bertangki-tangki itu mau kirim susu, truknya rusak. Ketika truknya rusak, kan susu ini kan kalau beberapa jam setelah itu kan rusak kan susunya. Ya, pemilik susu ini bagaimana ya? Truk rusak, dia cari-cari, dia lihatnya tuh ada panti asuhan. Daripada susunya rusak, rugi semua. Lebih baik aku makan. Nah, saudaraku, sampai ke sana. Dan benar, hari itu anak-anak panti tetap minum susu. Saudara, ini yang pertama. Kalau Tuhan sudah bilang, Tuhan akan memelihara engkau. Kalau Tuhan sudah bilang, anak cucumu tidak akan minta-minta. Kalau Tuhan sudah bilang, kamu pasti selamat masuk kerajaan. Tuhan konsisten. Tuhan pelihara saudara dan saya. Tuhan tidak pernah main-main dengan firman-Nya. Ya. Sebab firman Tuhan itu benar. Benar itu apa artinya? Sejati. Saya namanya Joy Aletheia. Aletheia. Ya, ini bicara tentang kebenaran memang, tapi ada koma. Bicara tentang kesejatian. Ya. Ketika kita benar, kita bicara tentang kesejatian, murni. Ya, kalau ya ngomong ya, kalau enggak ngomong enggak. Kalau ini asli ya asli. Kalau ini KW ya KW. Itu namanya tadi benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ya, ada satu firman Tuhan lagi untuk meneguhkan kita di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Ya, bisa disampaikan kalau bisa. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Kita akan baca ayat ini ya. Soal sudah bisa melihat ya. Oke. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Oke, kita baca sama-sama 2-3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Loh, artinya apa? Walaupun saudaraku, di perjalanan iman kita ada waktunya kita ragu-ragu. Pernah tidak ngalamin saudara? Tuhan, engkau di mana? Tuhan, aku anakmu loh Tuhan. Mereka bisa makan enak. Mereka sepertinya subur, tapi hidupku susah seperti ini. Mana ya ada Tuhan? Wah, sudah mulai ragu. Tapi Tuhan bilang apa?
Ketika kita tidak setia, ketika kita sudah meragukan Tuhan, Tuhan tetap setia. Dia tidak pernah menyangkali dirinya. Ini saudara, firman-Nya ya dan amin menunjukkan, membuktikan yang pertama, Dia adalah Allah yang konsisten. Dia bukan manusia. Dia Allah yang konsisten. Dia pasti kerjakan firman. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, mari kita lihat ayat yang ke-9 dari Mazmur pasal 33. Di Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya, biar menjadi kekuatan bagi iman kita. Mazmur 33 ayat 9. 2, 3. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ini bicara tentang apa? Kemahakuasaan Tuhan. Saudara, kalau yang pertama, Dia Allah yang konsisten, dibicara tentang sifat Allah yang setia. Yang kedua, Dia maha kuasa, dibicara tentang power-Nya. Orang bilang, gak mungkin. Gak mungkin. Tapi Tuhan bilang di dalam hatimu, percaya, pasti terjadi. Ya, orang mau nutupi bagaimana caranya, Tuhan buka. Belum. Jadinya apa? Tetap terjadi. Ini kesaksian dari keluarga kami ya. Jadi kalau Pak Widi kalau bicara ngajar gampang, apakah melakukan? Maka saya saksikan agar saudara tahu bahwa kami pun mengalami apa yang namanya pekerjaan Tuhan. Rumah saya itu di Greenwood. Ya. Wah, rumahnya gede berarti ya. Wah. Kalau saudara masuk Greenwood, saudara Greenwood yang paling pucuk belok kiri, itu rumahnya rakyat jelata, saudara. Yang depannya gede-gede, iya. Dekatnya Pak Petrus Agung, yes. Ya, wah gede-gede ya. Tapi terus belok kiri, ya. Tipe 30. Ya, saudara. Di situ kami tinggal, di situ kami berjuang. Apa yang namanya kelaparan kami mengalami di situ. Apa yang namanya kesusahan di situ mengalami. Dan apa itu namanya mujizat kami mengalami. Saya saksikan ini bukan untuk apa-apa, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tinggal tahun 2015. Kami tinggal di sana. Ya, berani melangkah dengan keadaan apapun, tinggal dan melayani Tuhan. Nah, saat itu saudaraku, rumah itu apa ya? Memang itu rumah perumahan. Tapi kalau hujan, ya, kami punya yang namanya waterfall. Apa tuh? Air terjun. Wow. Terus kami punya yang namanya danau di sini. Kalau hujan. Wah, hebat tuh. Ya, kami menikmati keindahan, dahsyatnya luar biasa. Ya, sambil melihat keindahan sambil gerimis-gerimis, wah adem. Artinya rumahnya bocor orang-orangnya saudara ya. Waterfall terus dari got, wah ya terpancar kehidupan gitu ya. Dan banyak kalau kami alami sih. Ya. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kiri kanan semuanya sudah bangun dan tinggi-tinggi besar-besar. Aku tidak minta seperti mereka. Aku cuma minta rumah tidak bocor saja. Tuhan tolong. Saya tidak minta Tuhan berikan uang langsung. Nah, Tuhan tolong berikan saya jalan untuk saya bisa mencari, mengupayakan. Saya berdoa, kami berdoa lama-lama berdoa. Terus sekali waktu saya berdoa, saya tumpangi dindingnya. Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan yang memanggil,
Tuhan yang mendandani hamba-hamba. Amin. Kalau Tuhan memanggil saudara menjadi anak-anaknya, Tuhan yang akan mendandani saudara. Amin. Kalau Tuhan memanggil saudara menjadi hamba Tuhan, ada yang amin? Menjadi pendeta, ada yang amin? Siapa? Tuhan akan mendandani hamba-hambanya. Ya, saya berdoa tuh dalam nama Yesus. Ya. Terus ketika ini saya ada saudara terbersih, tak hitung. Tuhan, aku bisa pinjam bank sekian. Ya. Saya sudah melangkah. Berdoa, saya melangkah, pinjamkan ke sini, pinjamkan ke situ, ke sana. Tidak ada yang goal semuanya. Sampai saya berdoa, ketika berdoa, sudah di hati saya seperti ini. Sudah, kamu mengandalkan kekuatanmu, monggo silakan. Sudah capek, sudah mempermalukan dirimu sendiri. Sekarang gantian aku bicara. Berhenti. Aku yang akan membangun rumah. Ini perkataan saya terima sendiri. Ketika saya berdoa, aku yang akan membangun rumah. Oh, seperti ngomong gitu. Bangunnya bagaimana? Gak tahu saudaraku, tahun berapa ya? 2020. Ya. 1 tahun yang lalu sudah lupa. Ya. 2020 pagi-pagi ada WA. Pak Wiji, Shalom, Pak, boleh enggak saya merenovasi rumah? Pak, rumahnya masih bocor? Masih, puji Tuhan masih. Mau lihat waterfallnya? Kita nikmati bersama-sama sambil ngopi gitu. Terus dia bilang gitu, boleh Pak saya renovasi? Saya pikir tuh saudara, paling beresin ini apa namanya, bed bocornya dan sebagainya. Oh silahkan Pak, tidak apa-apa. Dan singkat cerita saudaraku, Pak silahkan gambar. Loh, masuk beresin bocor harus gambar? Masa saya harus ngomong sama Santi kan? Ya, bagaimana medan segini biar tidak bocor? Ada arsitek saudaraku. Nah, kembali lagi. Saya mulai bingung saudara. Saya telepon dia. Shalom, Pak, maksudnya gimana? Ini renovasi yang dimaksud itu perbaikan atau membangun? Yuk, renovasinya membangun toh Pak. Oh, kita bicara ya besok ya. Nah, maksudnya bagaimana? Karena kan kalau saya membangun lebih dari budget juga tidak enak, ya kan? Kalau membangun apa namanya saya rancang di bawah budget juga. Nanti dia juga kok segitu toh. Nah makanya dan singkat cerita memang Pak, kemarin proyek yang kita tuangkan full, dan ini memang saya punya komit untuk membangunkan rumah Pak Wiji. Ya, memang sebelumnya kita ada sudah mendoakan seseorang proyek apa namanya dia developer perumahan, dan dahsyat ya. Dalam waktu 2 minggu itu 127 unit ludes. Wah. Makanya dia juga gini, saya juga semua kok bisa ya Tuhan Yesus gitu ya, Tuhan Yesus. Nah, terus dia cerita, saya ingin bangunkan Pak Widi kapan pindah? Nah, ya sudah kami siapkan dan kita pindah, dan puji Tuhan dibangunkan sudah, walaupun tidak segedung-gedung, tetapi setidaknya tidak bocor. Amin. Tidak lagi ada danau. Nah, saudaraku, yang mau saya ceritakan apa di sini? Saya hamba Tuhan. Pak Jerry tahu kelas hamba Tuhan seperti saya itu kelasnya seberapa, beliau tahu. Tante Om saya juga tahu. Nah, ketawanya Om sudah menunjukkan pengetahuannya beliau. Nah, kesusahannya tahu. Ketidakmungkinannya tahu. Tapi apa saudara? Ini hamba Tuhan yang maha kuasa. Kalau orang bilang gak mungkin. Kalau Tuhan sudah bilang ya terjadi.
Kalau Tuhan menghancurkan saudara, atau kalau orang menghancurkan saudara, menghambat saudara, membuat saudara rendah, kalau Tuhan bilang terangkat, terangkat. Mari kita buka Wahyu saudara, agar meneguhkan kita. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7.